resus sangat penting untuk keperluan transfusi darah, donor darah, perawatan medis, dan identifikasi kesehatan. Kesalahan transfusi akibat ketidaksesuaian golongan darah dapat menyebabkan reaksi aglutinasi yang berbahaya, hemolisis, bahkan kematian. Uji golongan darah dilakukan menggunakan antibodi anti-A, anti-B, dan anti-RH untuk melihat ada tidaknya antigen pada sel darah merah melalui reaksi penggumpalan atau aglutinasi. Praktikum ini bertujuan menentukan golongan darah seseorang secara akurat. Tujuan praktikum: mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan golongan darah, sistem ABO, dan faktor resus, serta mengetahui jenis golongan darah masing-masing individu. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan golongan darah adalah autoklik, lancet, kartu tes golongan darah, dan tusuk gigi. Adapun bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan golongan darah adalah reagen anti-A, reagen anti-B, reagen anti-AB, reagen anti-T atau resus, dan kapas alkohol atau tisu swab. Selanjutnya yakni cara kerja. Langkah pertama dalam praktikum ini yaitu siapkan kartu tes golongan darah, kemudian tulis dengan nama kita. Yang kedua, bersihkan jari dengan alkohol swab. Setelah itu tentukan jari yang akan diambil darahnya dan tusuk menggunakan autoklik lancet untuk mendapatkan sampel darah. Yang ketiga yakni tekan jari tersebut hingga mengeluarkan darah dan teteskan pada masing-masing kolom anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-RH. Yang keempat, teteskan serum anti-A pada sampel darah pertama, serum anti-B pada sampel kedua, serum anti-AB pada sampel ketiga, dan serum anti-RH pada sampel keempat. Kemudian aduk satu persatu dengan tusuk gigi yang bersih dan tidak boleh tercampur dengan sampel darah yang lain. Dan yang terakhir atau kelima yaitu amati hasilnya. Selanjutnya pembahasan. Praktikum uji golongan darah ini dilakukan menggunakan metode aglutinasi dengan reagen anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-RH. Metode ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya antigen pada sel darah merah melalui reaksi penggumpalan antara antigen dan antibodi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak terjadi aglutinasi pada reagen anti-A, anti-B, dan anti-AB. Hal ini menandakan bahwa sampel darah tidak memiliki antigen A maupun antigen B, sehingga termasuk dalam golongan darah O berdasarkan sistem ABO. Pada pengujian resus menggunakan reagen anti-RH juga tidak terdapat adanya aglutinasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel darah tidak memiliki antigen RH dan termasuk golongan RH negatif. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum uji golongan darah sistem ABO dan resus menggunakan metode aglutinasi, dapat disimpulkan bahwa golongan darah saya adalah O dengan resus negatif. Golongan darah ini dapat mendonorkan darah ke semua golongan, tetapi hanya dapat menerima transfusi dari golongan darah O negatif saja. Bagaimana jika golongan darah O negatif didonorkan oleh golongan darah lainnya? Jika seseorang dengan golongan darah O resus negatif menerima donor darah dari golongan lain seperti A, B, AB, atau dari darah yang resus positif, maka tubuh akan memberikan reaksi penolakan. Hal ini terjadi karena darah O negatif tidak memiliki antigen A, B, maupun RH, tetapi memiliki antibodi anti-A dan anti-B di dalam plasmanya. Ketika darah donor yang mengandung antigen A, B, atau RH masuk ke dalam tubuh penerima O negatif, antibodi tersebut akan langsung bereaksi dan menyerang sel darah merah donor. Reaksi ini menyebabkan terjadinya aglutinasi atau penggumpalan darah, yang kemudian diikuti oleh hemolisis, yaitu pecahnya sel darah merah. Akibatnya,
aliran darah dapat terganggu dan menimbulkan berbagai gejala seperti demam, menggigil, nyeri dada, penurunan tekanan darah, gangguan fungsi ginjal, hingga shock transfusi yang berpotensi mengancam nyawa. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya reaksi berbahaya tersebut, individu dengan golongan darah O negatif hanya diperbolehkan menerima transfusi darah dari golongan O negatif saja. Selanjutnya, apa saja kata-kata sistem dalam transportasi darah? Yang pertama, serum alfa merupakan antibodi anti-A dalam plasma darah yang berfungsi beraksi terhadap antigen A dan dimiliki oleh golongan darah B dan O. Yang kedua, albumin adalah antibodi dalam plasma darah yang berfungsi menyerang antigen asing dan berperan dalam reaksi kecocokan transfusi darah. Yang ketiga, aglutinasi adalah proses penggumpalan sel darah merah akibat reaksi antara antigen dan antibodi yang tidak cocok dan menjadi indikator dalam uji golongan darah. Yang keempat, rhesus negatif adalah golongan darah yang tidak memiliki antigen Rh pada sel darah merah dan hanya dapat menerima darah dari sesama Rh negatif. Yang kelima, plasma darah adalah bagian cair dari darah yang berfungsi sebagai media pengangkut sel darah serta zat penting seperti nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan pH darah. Yang keenam, antigen merupakan zat pada permukaan sel darah merah yang menentukan jenis golongan darah dan dapat memicu reaksi imun jika bertemu antibodi yang tidak sesuai. 7 adalah erythropoiesis fetalis adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh ibu menyerang sel darah merah janinnya yang disebabkan oleh ketidakcocokan Rh. Yang kedelapan adalah resispen universal adalah golongan darah AB dapat menerima darah dari golongan darah apapun karena golongan darah AB tidak memiliki albumin dalam darahnya. Yang kesembilan, jika golongan darah A menikah dengan golongan darah B, maka kemungkinan anaknya memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Apabila golongan darah orang tuanya bersifat heterozigot dalam satu golongan darah membawa gen A atau gen B dan gen O. Yang ke-10, jika golongan darah A didonorkan ke B, maka akan terjadi penggumpalan. Hal ini dikarenakan terjadi pertemuan antigen A dari darah pendonor dengan antibodi A pada darah penerima.